Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 12 hingga 13. Mazmur 77 ayat 12 hingga 13 demikian bunyi firman. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Presiden pertama Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Bung Karno dalam pidato kepresidenannya yang terakhir mengungkapkan perkataan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apa maksudnya? Kalau kita lihat, jangan meninggalkan di sini. Maksudnya adalah jangan sekali-kali kita meninggalkan asal-usul kita. Jangan sekali-sekali kita melupakan begitu saja siapa kita, sejarah bagaimana kita berada pada saat ini, dan jangan sekali-kali menganggap apa yang ada di masa lalu sebagai sesuatu yang tidak penting, melainkan menjadikan sejarah kehidupan kita sebagai pelajaran untuk menata hari depan kita. Apa yang kita alami di masa lalu bukan kita lupakan, tetapi kita jadikan sebuah pelajaran, jadikan sebuah pegangan untuk menata kehidupan kita agar hidup kita lebih baik ke depannya. Bagian ini juga yang diungkapkan oleh pemazmur, dalam hal ini Asaf, yang mengubah Mazmur 77 ini. Asaf mengingatkan sebuah pesan yang sama, untuk tidak melupakan, tidak meninggalkan sejarah kita, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dalam bagian ini, Asaf dengan tegas mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Sebuah pesan yang menegaskan bahwa Asaf mengajak setiap orang yang mendengarkan dan mempelajari Mazmur ini untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Tidak meninggalkan apa yang Tuhan kerjakan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan sepanjang sejarah kehidupan kita. Menjadikan apa yang Tuhan lakukan itu sebagai sebuah pelajaran yang menata hidup kita ke depan, serta menjadi pegangan hidup kita untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Bagian ini juga mengingatkan kita untuk mengingat Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang terjadi, tahapan-tahapan yang kita lalui, tanpa kita jalani bersama dengan Tuhan, maka semua itu tidak akan terlaksana. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita adalah semuanya bermanfaat untuk perjalanan hidup kita ke depan, yang semakin menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa ada sepanjang perjalanan hidup kita. Sepanjang sejarah perjalanan hidup kita, Dia selalu menopang kita, Dia selalu ada dan menyatakan karya kuasa-Nya yang mengubahkan itu, yang menolong kita untuk mampu mengingat karyanya dan tidak meninggalkan itu, serta menjadikannya sebuah pelajaran dan pegangan hidup yang bisa kita wariskan kepada generasi mendatang. Marilah kita merenungkan Bapak Ibu, apakah di dalam menjalani kehidupan ini kita telah mengingat Tuhan, kita telah mengingatnya dan senantiasa merenungkan sabdanya dalam hidup kita sehari-hari, atau kita justru melupakan firman Tuhan dan hanya mengingat di waktu-waktu tertentu saja,
ketika kita tersesat, ketika kita terdesak, atau ketika kita di dalam bahaya. Dan juga apakah kita bersedia dan mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, serta kita tidak meninggalkan segala apa yang Ia lakukan dalam hidup kita, menjadikannya sebagai pegangan yang menata hidup kita ke depan, serta menjadi pengajaran bagi anak cucu kita yang menjadi masa depan kita juga. Sudikah kita untuk menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan dan bahkan menjadi teladan bagi banyak orang, supaya sebanyak orang semakin diselamatkan dan juga semakin banyak orang yang percaya kepada kuasa penebusannya? Marilah kita berdoa. Biarlah ya Tuhan, melalui perenungan kami di malam hari ini, kami mengingat segala hal yang Kau lakukan. Kami tidak meninggalkan begitu saja perbuatan tangan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tolong kami agar kami mengingat segala hal yang baik, segala sesuatu kasih-Mu ya Bapa, yang terus menuntun hidup kami dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami, dan juga yang mengarahkan hidup kami agar boleh menjadi teladan yang membawa banyak orang untuk semakin mengenal nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengingatkan bahwa pada tanggal 31 Juli nanti ada lomba tumpeng yang dirayakan dalam rangka HUT GKI Cicurug ke-55. Syarat-syarat pendaftaran Bapak Ibu bisa cek di grup WA masing-masing wilayah atau grup WA keluarga yang ada, atau Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah untuk informasi lebih lanjut. Lomba diadakan per wilayah, dan juga mengingatkan Bapak Ibu pada hari Minggu kita akan kembali beribadah seperti biasa pada pukul 7 dan pukul 9. Untuk ibadah remaja secara onsite pada pukul 9, sekolah minggu kelas Immanuel, Musa, dan Yeskiel pada pukul 9 juga secara onsite. Kelas-kelas lain, sekolah minggu yang lain masih secara online. Dan mulai bulan Agustus, kelas Daud atau kelas 1-2 SD akan mulai kembali bersekolah minggu secara tatap muka atau onsite. Marilah kita dukung di dalam doa agar segala kebutuhannya boleh terpenuhi. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita dan perhatian untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.